Halo teman-teman, kali ini aku bakal ngejelasin ke kalian tentang tempat tinggal yang ada di Jerman, mulai dari bentuknya seperti apa, isinya apa aja, harganya segimana, kemudian apa aja yang harus diperhatikan ketika kita sudah punya tempat tinggal yang ada di Jerman. Nah, berbicara tempat tinggal itu sudah menjadi hal yang sangat lumrah yang harus kita pertimbangkan terlebih dahulu ketika kita ingin kuliah di luar negeri dimanapun itu, dan kita bakal kasih contoh di sini di Jerman atau kerja di Jerman dan lain sebagainya. Untuk bentuknya, bentuk tempat tinggal yang ada di Jerman itu kebanyakan rata-rata mirip seperti apartemen. Mirip seperti apartemen yang kebanyakan ada di Indonesia. Yang isinya dapur, kamar, kemudian toilet. Seperti itu. Nah, berbicara masalah harga dari tempat tinggalnya itu bermacam-macam teman-teman. Ada yang 700 ke bawah, ada yang 600 atau 550 ke bawah, ada yang 350 ke bawah. Seperti itu. Itu tergantung besar kecilnya rumah atau bagus apa enggaknya itu tempat tinggal, dan seperti itulah nyaman enggaknya kayak gitu. Kita mulai dari yang 700-an. Itu yang 700-an itu bangunannya itu bagus banget, luas. Kalian dapat kamar mandi, tapi rata-rata kamar mandinya tuh toilet, terus bathtub, terus shower, dan dapurnya lengkap. 700 euro ke bawah. 700 euro lah. 700 euro. Terus, nah, yang harus diperhatikan itu si Haicung ini, terus listrik ini. Nah, 700 euro itu belum tentu kalte Mietung atau warme Mietung. Artinya, kalau warme, ini nggak tahu kebalik atau enggak ya. Kalau warme itu kalian 700 itu udah sama listrik, udah sama air, dan pemanas ruangan ini, dan lain sebagainya. Kalau misalkan kalte itu bisa jadi kalian harus bayar ekstra. Jadi 700 buat tempat tinggal, terus air, listrik, dan si ini itu bayar ekstra. Bisa jadi seperti itu. Maka harus diperhatikan terlebih dahulu di dalam pertragnya atau di dalam kontrak penyewaan rumahnya. Kemudian kita beralih ke harga 550-an. 550-an itu tempat tinggal yang saya tinggali, yang saya sekarang tinggali ini. Aku pribadi di sini punya 3 kamar, 1 kamar kecil, 2 kamar besar, 1 dapur, kemudian 1 toilet. Toiletnya tapi cuma kloset sama shower aja. Nah, kalau misalkan kita tinggal sendiri, kita bisa pakai 1 kamar pribadi, 1 ruang tamu, 1 gudang, 1 dapur, dan 1 toilet. Jadi kamar-kamar sisanya ini, yang 2 ini, kita bisa pakai buat kegiatan lain, ruang tamu dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian masalah apa isinya, apakah sudah ada mobil atau yang lainnya, apa udah komplit kulkas dan lain sebagainya. Untuk mobil-mobil pribadi, contohnya ini yang di belakangku ini mobil ini aku bekas mulung dari orang lain. Jadi orang lain itu kalau misalkan mobil-mobil mereka nggak kepake, mereka mau pindahan gitu. Maaf, mereka mau pindahan, mereka bakal membawa ini ke pinggir jalan, di depan rumah atau di samping rumah mereka. Jadi kalau kita di Jerman ngelihat barang-barang mobil
dan lain sebagainya itu udah ada di pinggir jalan, itu kita boleh ambil. Artinya kita boleh ambil, nggak usah bayar, nggak usah nanya, ambil aja. Seperti itu. Untuk kulkas, kompor dan lain sebagainya itu sudah pasti ada di situ. Seperti yang aku bilang, yang tadi warme kalte itu ya, masalah listrik dan lain sebagainya harus diperhatikan. Kemudian 350 euro, sekitar 400 ke bawah. Itu kebanyakan mahasiswa. Jadi kebutuhan mahasiswa kan tidak banyak dalam rumah. Jadi mereka mengambil yang 400-an kebanyakan. Jadi bentuknya itu kamar aku ini, kamar kotak seperti itu. Di situ ada kadang-kadang kamar mandinya itu misah, atau di situ juga dapurnya juga di situ. Jadi satu petak komplit seperti itu. Jadi agak sempit sedikit. Seperti itu bentuknya. Dan tentang harga, aku tidak bisa sebutkan berapa pastinya harganya, tapi itulah sebagian besarnya seperti itu, rangkuman besarnya. Nah, untuk ketika kalian sudah memiliki tempat tinggal, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, harus kalian tanggung jawabi. Kalau tidak kalian lakukan, itu akan berujung fatal atau denda. Kalian, yang pertama, barang-barang yang ada di tempat tinggal kalian, yang bukan punya kalian maksudku, itu kalian harus jaga dengan sebaik mungkin, sebersih mungkin. Kalian jangan sampai males untuk membersihkannya. Kalau misalkan ada kerusakan, contohnya ini tirai ini nggak bisa dibuka, itu harus lapor ke permiten atau penyewanya, pemberi sewanya, itu lapor. Kemudian yang harus diperhatikan lagi itu ketika kalian sudah mau habis kontraknya, maksudnya sudah tidak mau tinggal di tempat tinggal yang kalian tinggali tersebut. Jadi mau pindah intinya mah. Nah, di situ kalian akan ditagih tanggung jawab tentang penjagaan rumah tersebut. Kalau misalkan cat-catnya sudah rusak, sudah kusam kayak gitu, kalian diwajibkan cat ulang. Nah, di cat ulangnya ini biaya lagi sekitar, aku nggak tahu sih, belum ada pengalaman, tapi senior-seniorku yang kerja di sini itu denda katanya mas sekitar 1.500 untuk renovasi semuanya, renovasi dapur, lain toilet dan lain sebagainya, semuanya yang rusak. Karena untuk beberapa tahun, 3 tahun, 4 tahun itu kemungkinan besar ya adalah sedikit mah yang rusak yang harus direnovasi. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan terus jangan terus uang kalian dipakai buat apapun itu. Kalian harus sisihkan 10 euro atau 5 euro per hari untuk kemungkinan di akhir kalian harus membayar tersebut, membayar denda yang kayak gitu. Amit-amitnya jangan. Oke, itu kemungkinan besar yang harus kalian perhatikan ketika kalian punya wonung di Jerman. Mungkin kalian penasaran bentuknya seperti apa, atau seperti apa. Ayo kita lihat aja keluar wonungku ini kayak gimana ya teman-teman. Yuk kita keluar.
Nah, ini dia teman-teman. Jika dilihat dari luar, rata-rata tempat tinggal yang ada di Jerman itu layaknya apartemen yang ada di Indonesia. Ada yang memiliki balkon, ada juga yang nggak ada balkonnya, tergantung harganya. Kita coba masuk ke tempat tinggal yang aku tinggali ya teman-teman. Nah, di sini ada banyak nama-namanya. Terus di sini buat bel ketika kita mau mengunjungi orang, tinggal pencet aja. Di situ ada Rian, Tarik dan lain sebagainya. Kita buka. Setelah dibuka, kalian kebanyakan tempat tinggal di Jerman itu memiliki apa namanya ini, gudang bawah tanah, tempat menyimpan sepeda, tempat menyimpan barang-barang yang sudah tidak dipakai. Kita lihat tempat tinggalnya seperti apa. Ini juga ada bel buat ditekan. Kita buka. Tempat tinggal yang aku tempati ini memiliki 3 kamar. 1 kamar temanku, kamar temanku, dan ini 1 kusyanya itu ini dapurnya pakai kompornya kompor listrik, dilengkapi sama ini apa namanya, open, terus lemari-lemari sama yang kayak gitulah yang biasa ada di dapur, dan 1 kamar mandi. Kamar mandinya shower sama kloset. Terus kita lanjut aja ke kamar. Ini kamarku. Oke. Nah, sebenarnya ini tuh tadinya cuma ada itu tempat tidur sama si mungil ini. Kayak gitu. Jadi rata-rata kamarnya seperti itu, tempat tinggalnya seperti itu. Menurut kalian bagaimana teman-teman? Nah, untuk furniture atau mebel ini kalian bisa beli sendiri atau kita mulung di orang yang nggak membutuhkannya lagi. Itu dia. Nah, itu dia teman-teman, sebagian besar gambaran besar tempat tinggal yang ada di Jerman. Itu tergantung kalian merawatnya kayak gimana, terus nukir atau gitulah, renovasi rumah atau mendekonya kayak gimana. Tapi gambaran besarnya itu seperti itu, dengan 3 kamar, 1 1 dapur sama 1 toilet. Seperti itu. Itu sekitar harganya 600-an ke bawah atau 550 ke bawah per bulan. Nah, setelah kalian punya tempat tinggal, kalian itu biasanya pasti bakal dapat yang namanya Deutschland Radio atau surat dari Radio Deutschland atau telekomunikasi dan lain sebagainya. Itu suratnya itu berisi tagihan tentang internet, pemakaian internet. Kalau kalian punya HP atau alat-alat elektronik yang kayak gitu, yang harus yang disambungkan ke internet, itu kalian wajib membayar pokoknya wajib bayar lah. Kalian dapat surat kayak gitu, itu sekitar 25 euro atau 20 per bulan. Kayak gitu. Radio disebutnya di sini mah. Surat radio kayak gitu. Nah, itu dia gambaran besar tentang tempat tinggal. Menurut kalian ini cocok apa enggak? Maksudnya lonsih apa enggak?
Maksudnya tuh worth it apa enggak, bagus apa enggak. Kalian bisa semoga ini bermanfaat buat kalian yang sekarang ini sedang bimbang tentang masalah tempat tinggal, atau yang mau ngelanjutin kuliah atau kerja, kemudian bertanya-tanya kepada diri, aduh gimana ya tempat tinggalnya, kayak gimana ya caranya. Ini dia. Kemudian untuk cara nyarinya, ya cara nyari tempat tinggal, kalian bisa cari di internet. Kalau aku pribadi sih, aku pernah lihat di eBay, Kleinanzeiger, itu di aplikasinya itu tempat tinggal itu biasanya dipublikasikan di situ. Terus di internet, di site, intinya di Google banyak dah. Kalian bisa searching di situ, dan harganya juga bisa nawar-nawar kayak gitu. Itu dia seputar tempat tinggal. Semoga bermanfaat. Tara. Oh ya, kalau misalkan ada pertanyaan di komen aja, nanti aku bikin videonya ya. Cheers.